malah mencekam. Duh, tega banget deh, Bapak gak jemput aku malam ini. Apa gak cemas anak gadis jalan sendirian malam-malam begini? Seorang gadis berkerudung biru berjalan sendirian membelah kesunyian di jalanan gelap nan sepi menuju ke gang rumahnya. Namanya Shanum. Dia baru saja pulang bekerja. Hari ini dia mendapatkan shift siang yang mana artinya jam kerjanya dimulai dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Desiran angin malam membuat bulu kuduk berdiri kompak. Selain kedinginan, gadis 19 tahun itu juga merasa takut. Takut akan kejahatan malam dan takut akan hal-hal astral pastinya. Mampus lo, keparat! Biu, biu. Shanum tercekat saat Sayup mendengar pekikan suara bariton pria dari salah satu sudut jalan. Suaranya terdengar murka dan penuh nafsu. Setelah diperhatikan, ternyata ada sebuah pengeroyokan yang terjadi di depan sebuah gudang kosong di depan sana, hanya beradius sekitar 10 meter dari tempat gadis itu berdiri sekarang. Ya Allah, apa itu? Shanum semakin takut. Dia tak tahu harus bagaimana. Ada seorang pemuda tak berdaya dikeroyok oleh sekitar 4 orang pemuda lainnya. Dan di jalanan itu benar-benar sepi. Tak ada seorang pun yang lewat selain dirinya. Padahal biasanya di jam malam seperti ini adalah jamnya tukang nasi goreng dan sekoteng panas berkeliaran. Dia sekarat, bro, kata salah satu pemuda beringas itu. Ya udah, ayo cabut. Kita biarin aja dia sekarat. Nikmati waktu-waktu terakhir lo, setan. Keempat pemuda barbar mulai meninggalkan tempat itu dengan motor sport mereka. Beruntung tak ada satu pun yang melihat keberadaan Shanum yang menjadi saksi hidup pengeroyokan brutal itu. Gerung, mereka pergi. Meninggalkan seorang pemuda tak berdaya berlumuran darah di depan gudang kosong itu. Dan Shanum masih kebingungan. Di satu sisi ia takut, tapi di sisi lain nurani berbicara. Mana mungkin dia meninggalkan pemuda itu sekarat begitu saja di sana? Karena terdorong rasa kemanusiaan, Shanum memberanikan diri menghampiri korban pengeroyokan. Setelah semakin dekat, pria tinggi itu terkapar dengan wajah berlumur darah. Mungkin darah itu berasal dari luka di kepala yang dihajar habis-habisan oleh kawanan bermotor tadi. Astagfirullah! Astagfirullah! Shanum langsung nyebut. Dia menutup wajah dan matanya dengan ke-10 jarinya. Dia merasa sangat ngeri dan tak kuasa melihatnya. Hei, kamu! Ternyata pemuda itu masih sadar dan mengangkat tangannya seolah memberi kode minta pertolongan pada Shanum yang menjaga jarak aman sekitar 2 meter dari tempatnya tergeletak. Sebentar ya, aku mau cari pertolongan. Tunggu. Hei, mendekatlah. Tapi pemuda itu malah meminta Shanum untuk mendekat. Apakah si pemuda benar-benar sekarat dan minta dibimbing syahadat sebelum akhir hayatnya? Shanum benar-benar kebingungan. Sungguh sangat kebingungan. Tolong! Tolong! Sebelum mendekat, Shanum menyempatkan diri untuk berteriak berharap ada seseorang lewat dan membantunya mengurus pemuda sekarat itu. Hei! Suara pemuda itu masih kuat lantang memanggil, Shanum pun mendekat walau meragu. Jujur saja, Shanum tak kuat melihat kondisi lelaki 20 tahunan itu. Pinjamkan jaketmu. Aku kedinginan. Gumam si pemuda membuat Shanum tambah takut. Mendekatlah, aku kedinginan. Pemuda itu masih meracau dan yang lebih mengejutkan, dia menarik tangan Shanum sampai Shanum kaget dan terpeleset dan jatuh tepat di atas tubuh si pemuda. Apa-apaan nih? Ternyata kamu mabuk juga ya? Shanum beruntak dan berusaha melepaskan diri. Tapi entah kenapa pemuda itu malah memeluk Shanum dalam posisi yang akan membuat siapapun salah paham jika ada yang melihatnya. I miss you sobat, Mel. Bisik si pemuda membuat Shanum tambah terheran, takut, panik dan segala macam rasa ia rasakan saat ini. Tolong lepas deh. Aku akan nyari pertolongan lagi buat kamu. Tong tong tong. Suara kentongan ronda terdengar dari jarak beberapa belas meter. Shanum senang? Senang tak terkira. Akhirnya ada juga orang lewat yang bisa ia mintai pertolongan. Nah, itu ada orang. Aku butuh kamu, Mel. Aku butuh kamu. Pemuda itu masih meracau,
dan Shanum harus berusaha keras melepaskan diri dari bau alkohol dan amis darah yang bercampur jadi satu di sekujur tubuh si pemuda. Idih, Mel, siapa sih? Aku bukan Mel. Tong tong tong. Suara kentongan semakin terdengar mendekat dan Shanum malah belum berhasil melepaskan diri dari dekapan gila si pemuda. Hei! Apa-apaan kalian? Belum sempat Shanum melepaskan diri dan menjelaskan semua fakta yang terjadi, dua bapak-bapak yang sedang ronda langsung menyorot keberadaan Shanum dan si pemuda dalam posisi yang tampak seperti sedang saling bercumbu dengan senter. Berani-beraninya kalian berbuat serong di tempat kami ya? Dua bapak-bapak itu semakin mendekat dan mengenali sosok gadis malang yang terperangkap dengan pemuda mabuk itu. Ini saya, Pak. Ini saya. Shanum? Anaknya Pak Dharma. Shanum melambaikan tangan dan dengan kekuatan penuh akhirnya dia bisa lepas dari dekapan pemuda asing itu. Astagfirullah. Ngapain kamu, Neng? Gak nyangka deh, ternyata kamu suka berbuat begini. Astagfirullah. Lihat, Pak. Lihatlah. Saya cuma lagi mau bantuin orang sekarat ini, tapi malah, gimana ya jelasinnya? Shanum tergagap dan kebingungan. Detak jantungnya berdetak sangat kencang dan tak selaras. Dia takut kalau warga malah akan salah paham jadinya. Ada apa nih? Ada apa? Dan sialnya, di saat semuanya sudah menjadi kesalahpahaman, orang-orang malah mulai berdatangan dan langsung menatap Shanum dengan tatapan menghakimi. Loh, ini anak gadis Pak Dharma? Ada apa ini? Kenapa sampai berdarah-darah begitu? Lelaki itu siapa? Wah, pasti ada yang gak beres nih. Shanum sampai ingin menangis. Mendadak bibirnya keluh tak bisa menjelaskan apa-apa. Kita bawa aja ke rumah Pak RT. Ayo, kita arak sama-sama. Yang begini-begini nih penyakit masyarakat yang harus diberantas. Penampilannya aja so alim, lah ternyata kelakuannya macam begini. Shanum hanya bisa menangis, tak bisa melakukan perlawanan. Bapak-bapak yang semakin banyak begitu murka dengan pemandangan yang tersaji, seolah benar kalau Shanum dan pemuda mabuk itu terlibat perbuatan asusila. Lihat dulu, Pak, orang ini lagi kesakitan, baru dikeroyok sama orang-orang gak dikenal tadi, dan aku cuma mau nolong dia loh. Suara Shanum terdengar berat dan gemetar karena takut. Jelaskan di rumah Pak RT nanti. Hei, panggil juga Pak Dharma. Biar beliau tahu kelakuan anak gadisnya ini. Shanum tak bisa membayangkan. Dia akan diarak warga ke rumah Pak RT untuk perbuatan yang sama sekali tak seperti yang orang-orang kira. Niat awal Shanum adalah ingin menolong pemuda malang itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Shanum malah mendapatkan fitnah yang luar biasa keji. Bagaimanakah nasib Shanum setelah ini? Akankah masalahnya terang benderang di rumah Pak RT nanti? Fitnah keji. Shanum terduduk lemas sembari menangis perih di samping pemuda yang telah diguyur berkali-kali oleh warga. Dia diperlakukan dengan tidak manusiawi. Bukannya diberi pertolongan pertama, si pemuda malah dihakimi atas dugaan perbuatan asusilanya bersama dengan Shanum. Udah mabuk? Mesum pula? Kamu kenal pemuda ini di mana, Shanum? Di Facebook? Begitu? Omel Ibu RT. Kejadiannya gak kayak yang bapak-bapak tuduhkan loh. Bu, aku baru pulang kerja, aku lihat orang ini dikeroyok sama geng motor, dan pas para geng motor itu pergi, aku samperin buat ngasih pertolongan, tapi malah. Alah gak usah didengar, Bu. Udah kawinin aja si Shanum sama berandalan itu. Sambar seorang gadis berdaster imut yang berdiri di salah satu sudut teras rumah Pak RT yang semakin ramai itu. Itu adalah Conya. Anak Pak RT yang kebetulan adalah teman sebaya Shanum. Tapi Conya selalu merasa iri dengan sosok Shanum yang disukai dan dikagumi oleh banyak pemuda di wilayah tempat tinggalnya. Dan saat Shanum menerima fitnah seperti ini, Conya seperti puas dan dengan tega menyulut emosi orang tuanya dan para warga yang salah paham agar supaya menikahkan Shanum secara paksa dengan pemuda mabuk itu. Iya Bu RT, kita kawinkan saja mereka daripada tempat kita ini kena azab karena perbuatan mereka. Setuju. Kawinkan saja mereka. Orang-orang begitu kompak merundung Shanum.
Shanum hanya menangis tak berdaya. Sudah tak tahu lagi harus bicara apa, karena nyaris tak ada kesempatan untuknya bicara dengan leluasa. Mana boleh kita menikahkan orang mabuk? Orang menikah itu harus dalam keadaan sadar. Kita tunggu saja sampai pemuda itu bangun, kata Bu RT. Shanum menangis menutupi wajahnya dengan kerudung biru yang berlumur darah itu. Tak tahu harus berbuat apa, dan Shanum sungguh tak menyangka kalau kejadiannya jadi seperti ini. Niat baiknya malah menyeret pada nestapa yang entah bagaimana ujungnya. Shanum pun belum bisa membayangkan. Shanum! Tak lama, ada seorang pria parubaya muncul membelah kerumunan lalu menyerukan nama Shanum dengan keras dan membentak. Shanum menyingkirkan tangannya dari wajahnya dan mendapati sang bapak sudah berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kekecewaan. Pak, apa yang kamu lakukan? Apa ini? Siapa pemuda brengsek itu? Shanum! Kamu sungguh sudah membuat bapak bagai tersambar petir. Pria itu adalah Dharma. Orang yang Shanum panggil bapak dan faktanya Dharma hanyalah bapak angkat Shanum. Sedari bayi, Shanum tak mengetahui siapa orang tuanya. Keluarga Dharma mengasuh dan membesarkan dalam keterbatasan, tapi Shanum tumbuh menjadi gadis yang baik dan santun, sampai semua itu terbantahkan gara-gara fitnah ini. Aku baru pulang kerja, Pak. Di tengah jalan, di dekat gudang kosong milik Pak Slamet, aku lihat orang ini, baru aja dikeroyok sama beberapa geng motor, ya aku bantu, tapi malah jadi salah paham begini. Begitu loh ceritanya, Pak. Di hadapan Dharma, Shanum sedikit lebih lancar menceritakan kronologinya. No lihat, Pak Dharma. Anak gadis yang bapak pungut di jalanan belasan tahun yang lalu malah bikin bapak malu. Udahlah, mending Pak Dharma usir aja si Shanum dari rumah bapak. Kita kawinkan aja si Shanum sama berandalan itu. Cocok banget lah. Perempuan munafik sama cowok pemabuk. Tonnya tak ada habisnya memprovokasi semua orang. Masuk akal sih, Pak. Apa yang dikatakan sama anak saya lumayan masuk akal. Daripada Pak Dharma nambah-nambah dosa karena membiarkan anak ini berbuat maksiat, mending Bapak lepaskan aja dia. Lepas juga tanggung jawab Pak Dharma atas dia. Lagian kan, dia cuma anak angkat Pak Dharma, lebih tepatnya si anak pungut. Gak ada ikatan darah sedikit pun. Bu RT malah ikut-ikutan memanasi kali ini. Iya Pak Dharma, daripada dibiarkan merajalela, sebaiknya Bapak kawinkan saja si Shanum sama pemuda itu. Pas kami pergoki tadi, posisinya lagi posisi mantap. Shanum di atas, dan pemuda itu di bawah sambil peluk-pelukan. Saya sih gak kuat menjelaskannya. Benar-benar masih syak sama kelakukan anak bapak. Gak gitu kronologinya. Shanum mencoba membantah, tapi seketika tatapan mata penuh kebencian tertuju padanya. Diamlah, Shanum. Saat ini kamu adalah tersangka. Tersangka gak diperkenankan bicara dalam sidang ini. Tunggu saja nasibmu setelah ini, kata Chonya dengan puasnya. Tenanglah. Begini saja, untuk kebaikan bersama, sebaiknya kita nikahkan saja dulu Shanum dengan pemuda ini. Menurut keterangan bapak-bapak yang melihat tadi, mereka sudah mengklasifikasikan kalau perbuatan Shanum dan pemuda asing itu adalah perbuatan zina. Kata Pak RT menengahi dan memberi keputusan gila bagi Shanum. Janganlah, Pak. Shanum meratap pada Pak RT. Itu solusi dari saya, demi kebaikanmu juga, Shanum. Memangnya, siapa lagi yang bisa menjaga nama baikmu, selain dirimu sendiri, dan pemuda ini harus mempertanggungjawabkannya. Tapi, Pak, untuk menghindari fitnah dan amuk massa yang lebih besar lagi, sebaiknya kamu terima keputusan ini. Besok saya akan panggil penghulu ke sini, sementara kami akan terus berjaga agar pemuda ini tak sampai kabur. Shanum melirik ke arah Dharma yang terlihat kecewa dengan apa yang terjadi ini. Pak, harusnya Bapak percaya sama aku. Mana mungkin aku melakukan apa yang mereka tuduhkan padaku. Pak, gak mungkin, kan? Ratap Shanum. Mana Bapak tahu, Shanum? Mereka yang melihat. Dan sejujurnya, Bapak tak percaya kamu berbuat seperti ini. Tapi orang-orang bilang, astagfirullah. Bapak gak sanggup membayangkannya. Pak Dharma ikut terduduk lemas dan tak tahu lagi harus bicara apa. Jadi gimana, Pak Dharma?
Bapak sepakat untuk menikahkan Shanum besok pagi setelah pemuda ini sadar? Tanya Pak RT pada Pak Dharma. Ya harus sepakat, Pak. Kalau Pak Dharma gak mau menikahkan Shanum, kami minta dia untuk pergi meninggalkan wilayah kita ini. Iya, setuju tuh. Kawinkan saja. Kalau gak dikawinkan, bisa kena sial nih kampung kita ini. Bahayalah. Suara-suara sumbang kembali merundung dan menekan. Shanum sudah tak memiliki kesempatan lagi untuk membela diri. Dan besok pagi, nasibnya akan dipertaruhkan. Apakah si pemuda mabuk bisa menjelaskan semuanya? Atau malah benar-benar akan menjadi suaminya? Ya sudah, bapak-bapak. Tolong tetap berjaga di depan rumah saya ini ya. Takutnya pemuda ini sadar dan kabur. Sementara kamu, Shanum, silakan kamu pulang dulu sama bapak kamu. Besok pagi datang lagi ke sini. Pak RT sudah membuat keputusan dan masa depan Shanum akan ditentukan besok pagi. Selamat atau akan terjebak dengan pria pemabuk itu. Sungguh Shanum tak bisa bayangkan. Pakai gaun terbaikmu ya, Shanum. Besok adalah hari pernikahanmu. Hahaha. Tony malah mengolok-olok Shanum. Dia sama sekali tak memiliki empati terhadap Shanum yang sedang ada dalam keadaan terpojok oleh fitnah keji itu. Unwanted marriage. Sah. Semua orang berseru sah saat pemuda mabuk yang sudah sadar itu akhirnya menikahi Shanum dengan penuh keterpaksaan. Dia menghindari amuk massa. Dia tak ingin berurusan dengan orang sekampung. Oleh sebab itu, saat ia sadar, ia pun menyetujui untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, walau dia tak ingat betul apa yang telah terjadi padanya dan Shanum semalam. Shanum menangis sesenggukan. Menikah dadakan dengan pria asing pemabuk di teras rumah Pak RT bukanlah pernikahan impian. Pernikahan ini adalah aib yang telah membuat dirinya begitu hina dina di hadapan orang-orang. Hahaha, nasibmu, Shanum. Kasihan banget deh. Makanya jangan sok alim. Sok jual mahal. Ujung-ujungnya malah berjodoh sama cowok gak jelas kayak dia, kan? Suara-suara sumbang masih nyaring terdengar setelah proses akad selesai.